Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillah wa bi qudratillah kita telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan menikmati hidup di alam dunia ini sampai hari ini. Allah takdirkan kita untuk bertemu dengan hari Jumat Sayyidul Ayyam, rajanya hari, dan Allah pertemukan kita dan izinkan kita bisa menghadiri panggilan Allah untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga kehadiran kita di majelis ini, di tempat ini, bagian daripada amal ibadah kita, pengabdian kita yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengabdian yang terbaik yang layak mendapatkan keridhaannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibatul iman sidang Jumat rahimakumullah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semua kita termasuk di dalamnya mendapatkan syafaat perlindungan dari Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah pasti memiliki sebuah kewajiban kita sebagai manusia terhadap Rabbnya. Sebagaimana kita di dunia bisa merasakan ketika kita menciptakan, membuat sesuatu, maka sesuatu yang kita buat pasti harus ada manfaatnya buat kita. Ada kewajiban apa yang kita buat itu buat kita ini. Seseorang membuat motor pasti agar motor itu bisa ada manfaatnya, ada kegunaannya, ada kewajibannya kepada si pembuat motor. Oleh karena itu wajar Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kita maka memberikan kewajiban kepada kita semuanya. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kewajiban kepada Allah ini yang kemudian harus kita tunaikan, layaknya kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kewajiban harus kita penuhi. Seperti halnya misalkan sepeda motor ketika dibuat oleh manusia, maka kewajiban sepeda motor itu adalah menjadi kendaraan, maka kendaraan itu harus siap dikendarai. Ketika kendaraan itu tidak siap, maka sudah pada tentu kendaraan itu akan dibuang, akan dimasukkan di kilo, dimasukkan rongsokan dan sebagainya. Nah Allah tidak, tapi ternyata kepada manusia, ketika ada manusia yang beriman, Allah jaga. Kepada orang-orang yang kafir di muka bumi ini, Allah biarkan, karena nanti balasannya Allah siapkan di tempat yang memang layak dijadikan tempat untuk melakukan sebuah balasan terhadap amal yang dilakukan oleh manusia yang diciptakan Allah ini. Ikhwatul iman rahimahumullah, ada beberapa kewajiban manusia, kewajiban kita seorang muslim kepada Rabb kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang pertama kepada Allah adalah al-ilm. Kita ditugaskan untuk mendapatkan ilmu, untuk memperoleh ilmu. Dan kita ingat di dalam sejarah ketika Rasulullah SAW diutus pertama kali, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk iqra,
untuk membaca. Dan ayat pertama, surat pertama yang diturunkan oleh Allah terkait dengan perintah Allah kepada manusia untuk membawa ilmu. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, hadis riwayat Baihaqi dengan sebuah ungkapan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Prinsipnya kita ada diperintahkan oleh Allah untuk meraih ilmu sebanyak-banyaknya di muka bumi ini. Karena al-ilmu nur wal jahlu dhar. Ilmu itu adalah cahaya dan kebodohan itu adalah wal jahlu dhar, dan kebodohan itu adalah kesesatan. Diwaliman sidang Jumat rahimakumullah, maka wajarlah kita sebagai seorang manusia dan kita sebagai pelajar untuk senantiasa meraih ilmu itu semaksimal mungkin. Tidak ada kesempatan yang kita buat kecuali di situ ada majelis ilmu. Tidak ada sebuah tempat yang kita hadiri kecuali di situ hadir majelis-majelis ilmu. Karena tugas kita sebagai hamba adalah memperoleh ilmu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ilmu ini ada juga menjadi modal seseorang apakah amalnya diterima atau tidak. Maka itu juga dinilai dari sisi ilmu. Bahkan keberkahan sebuah pekerjaan, kebaikan sebuah pekerjaan pun sama Rasulullah SAW dilihat daripada ilmu. Bahkan sebuah hadis diungkapkan, idza usidal amru bi ghairi ahlihi fantahiri syarr. Apabila ada satu urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, bukan kepada orang yang punya ilmunya, fantahiri syarr, maka tunggulah kehancurannya. Sehingga ini ilmu yang terpenting. Oleh karena itu umat Islam dituntut untuk menjadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat melek di dalam ilmu. Ilmu ini harus terus buat iman sidang imam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita adalah thalabul ilmi. Hadis Rasul mengatakan dalam hadisnya, "Utlubul ilmu minal mahdi ila." Carilah ilmu dari semenjak kita goyang sampai nanti ajallah yang memisahkan kita dengan ilmu itu sendiri. Bahkan saking pentingnya ilmu, Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu wal ladina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan seseorang yang memiliki ilmu derajatnya dibanding dengan yang lain. Hadirin wa rahimakumullah. Yang kedua, kewajiban kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim kepada Rabb kita, kepada Allah adalah beriman kepada Allah. Ini kewajiban kita. Maka al-iman ini akan membedakan seseorang baik dan buruknya keimanan, kepercayaan seseorang diawali dari ilmunya. Ada orang yang yakin dengan Allah, ada orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrik Quraisy pada waktu itu, dia meyakini bahwa Allah itu Tuhan, Allah itu Rabb, tapi karena tanpa ilmu, ilmunya salah, sehingga kemudian mereka menjadikan patung, menjadikan berhala sebagai perantara untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu, iman tanpa ilmu. Oleh karena itu tadi setelah ilmu iman, nah iman yang mana? Nah iman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu iman amantu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya manusia, kalau kita lihat di dalam sejarah kemanusiaan, setiap manusia itu selalu mencari Tuhan. Ada satu, bahkan seorang ateis pun dia akan diyakini secara tidak sadar, dia akan mengatakan bahwa sesungguhnya itu butuh Tuhan. Maka kita dengan ilmu yang kita miliki yakin bahwa Tuhan kita, Rob kita, keimanan kita itu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan al-iman inilah yang mengakibatkan berkahnya semua kehidupan kita. Dalam sebuah ayat di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu wa akhadnahum bima kanu yaksibun." Walau anna ahlal qura, andai sekali semua penduduk sebuah negeri aman, beriman, wa taqaw, dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i, maka Allah akan buka keberkahan itu minas sama'i wal ardh, dari langit dan bumi. Jadi modal iman sangat tinggi. Jadi
keberkahan sebuah negeri itu dilihat ditinjau dari seberapa banyak, seberapa hebat keimanan penduduknya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Indonesia dikatakan negeri yang makmur, menangkap tongkat aja jadi tanaman bisa kita makan. Tapi ternyata makanan banyak tapi tidak mengandung keberkahan. Buktinya apa? Orang miskin semakin banyak, orang sengsara itu banyak. Padahal sesungguhnya negeri itu subur makmur. Nah, bisa jadi kenapa itu terjadi? Mungkin tadi syarat keberkahan Allah turunkan ke sebuah negeri dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kurangnya manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman. Oleh karena itu, lakukan Allah aman buat takwa dan diikuti dengan ketakwaan. Hadirin sidang umum yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita yang ketiga sebagai seorang muslim kepada Rabbnya adalah al-amal. Kita punya ilmu, kemudian punya keyakinan, dan keyakinan ini dibuktikan dengan al-amal, dengan pekerjaan kita. Dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala di penghujung ayat, faman kana yarju liqa'a rabbih, kalau memang kita mengaku umat Islam, umat yang cinta kepada Rabbnya, kalau ingin bertemu dengan Rabb kita, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan, maka kewajiban kita yang ketiga adalah dengan melakukan amal soleh. Ilmu, iman tanpa amal, Allah akan menilai amal. Oleh karena itu, yang ketiga kewajiban kita adalah beramal, beramal dan beramal. Siapa yang akan menilai amal-amal kita? Bukan orang lain. Allah sendiri yang akan menilainya. Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada kita semua terhadap dengan amal-amal kita. Oleh karena itu tugas kita adalah beramal. Apalagi kita generasi muda, maka yang terbaik adalah bagaimana kita menyiapkan amal-amal terbaik. Baik amal lisan kita, amal badan kita, atau amal keyakinan kita dalam hati kita. Amal keyakinan kita mantapkan keimanan kita. Amal lisan perbaiki lisan-lisan kita sehingga apa yang terlontar keluar dari mulut kita semuanya harus menjadi nasihat. Karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita, kul khairan aw liyasmut, katakan yang baik atau diam. Amal lisan itu adalah amal-amal yang harus baik. Maka para ulama dikatakan seorang ulama adalah salah satunya tidak kata apa-apa ketika dia berpikir, waidah. Apabila dia berbicara, nasihat. Jadi yang ketiga adalah tugas kita untuk senantiasa beramal. Kemudian amal badan banyak, amal-amal yang harus kita lakukan. Kemudian yang keempat, kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sunnah barang kedua adalah berdakwah. Karena Islam ini tidak cukup kita ucapkan dengan ilmu yang kita miliki, diyakini, kemudian kita beramal, tapi tidak berdakwah. Bahkan para ulama mengelompokkan ada dua pelindung di dalam Islam ini. Yang pertama adalah dakwah, yang kedua adalah jihad. Jadi pelindung, sehingga amal yang kelima adalah jihad. Dua hal ini tidak boleh dilepaskan oleh umat Islam. Dua amal ini tidak boleh ditinggalkan seorang muslim. Ini adalah kewajiban kepada Allah, salah satu untuk melindungi Islam. Pertama adalah dakwah secara ofensif. Kemudian defensifnya apa? Jihad. Ketika orang mengenal dakwah, maka dia akan selalu mengingatkan yang lain. Ini al-haq, ini al-batil, terus itu dakwah, sampaikan. Ketika diserang, baru muncul adalah jihad. Jihad dalam dimana kita, jihad di mana yang lain, dakwah juga bagian daripada jihad kita. Hiwatul iman sedang jemaah rahimahullah. Maka amal ini harus dilindungi oleh dakwah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang mengajak orang lain kepada kebaikan, maka baginya pahala semua orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala sedikit. Menunjukkan betapa mulianya, betapa hebatnya amal dakwah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bidzikri hakim. Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang keempat tadi adalah dakwah dan kelimanya adalah jihad. Kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad di jalan Allah, memperjuangkan agama. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan bahwa tiangnya agama itu adalah sholat, dan pelindungnya, atapnya adalah jihad. Jadi kalau kita membangun sebuah bangunan, kalau ada tiangnya nggak ada atap, bangunan itu nggak akan bisa berfungsi, nggak akan bisa melindungi. Oleh karena itu antara sholat dengan jihad itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan bagi seorang muslim. Kita bangun tiang-tiangnya dengan sholat, amal sebagai dinding-dindingnya, akhlak sebagai hiasan-hiasan bangunan, jangan dilupakan pelindungnya, dakwah dan jihad. Dan terakhir, kewajiban kita seorang muslim terhadap Rabb kita adalah al-istiqomah. Tugas kita adalah istiqomah. Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah SAW, tunjukkan kepada aku satu kalimat yang mencakup seluruh al-Islam ini, gitu ya, yang aku tidak perlu bertanya lagi tentang yang lain atau beramal tentang yang lain. Kata Rasulullah SAW, Rabbuna, katakanlah Rabb kamu adalah Allah, summa istaqamu, kemudian kamu istiqomah. Tugas yang terakhir kita adalah istiqomah dengan Islam ini. Islam akan dihinakan, para ulama akan dihinakan, akan diserang oleh para musuh-musuh Islam, akan senantiasa dizalimi oleh musuh-musuh Islam. Maka tugas kita adalah istiqomah di dalamnya. Dan ketika yang membenci adalah musuh-musuh Allah, yakin bahwa jalan yang kita sedang jalani adalah jalan yang terbaik. Ketika kebaikan dibenci oleh orang-orang, maka yakinlah bahwa kebaikan yang kita jalani ini adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahlah kita. Dan kita lihat banyak sejarah bagaimana Bilal bin Rabah ujiannya begitu dahsyat, Ammar bin Yasir ujiannya begitu dahsyat, Rasulullah sendiri bagaimana ujiannya kita baca di dalam sejarah. Maka tugasnya adalah istiqomah. Iwatul lima kami makamullah, mudah-mudahan kita istiqomahkan oleh Allah di dalam Islam, sehingga kita senantiasa beramal, berjuang, berjihad di jalan Islam ini dengan penuh keistiqomahan, sehingga kemudian Allah memanggil kita di dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana ya Allah ya rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.